Kita menemukan pewahyuan yang sama juga di dalam Perjanjian Lama, dalam Kidung Agung, di mana Kristus yang di sini sebagai mempelai pria berbicara kepada gereja atau mempelai wanitanya dan berkata, "Engkau seluruhnya cantik, kekasihku, dan tiada cacat cela di dalammu." Tercatat dalam Kidung Agung pasal yang keempat ayat yang ke-7. Di sini cermin yang tak bercacat itu menyingkapkan kebenaran yang tak bercacat, yang adalah milik kita di dalam Kristus. Paulus menekankan perlunya orang Kristen untuk terus-menerus memandang ke dalam cermin firman Tuhan. Tetapi kita semua dengan wajah yang tidak berselubung sedang memandang seperti ke dalam cermin kemuliaan Tuhan, ditransformasi ke dalam gambar yang sama dari kemuliaan kepada kemuliaan, sama seperti oleh Tuhan, Roh. Tercatat dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Paulus seperti Yakobus mengacu kepada cermin firman Tuhan. Ia memberitahu kita bahwa cermin ini menyingkapkan kepada kita yang percaya bukan dosa-dosa kita yang telah dihapuskan di dalam Kristus dan tidak akan pernah diingat-ingat lagi. Tetapi sebagai gantinya, itu menyingkapkan kemuliaan-kemuliaan Tuhan yang Dia sedang menunggu untuk mengimpartasikan kepada kita oleh iman. Paulus menekankan bahwa ketika kita sedang melihat ke dalam cermin dan memandang di situ kemuliaan-kemuliaan Tuhan, maka Roh Allah dapat bekerja atas kita dan mentransformasi kita ke dalam gambar kemuliaan-kemuliaan yang kita lihat. Dalam hal ini, seperti dalam banyak contoh-contoh lain dari kitab suci, kita melihat bahwa Roh dan firman Tuhan selalu ditetapkan untuk bekerja bersama-sama dalam harmoni. Ketika kita sedang melihat ke dalam cermin firman Tuhan, Roh bekerja atas kita dan mengubah kita ke dalam keserupaan dari apa yang disingkapkan oleh cermin itu. Jika kita berhenti melihat ke dalam cermin firman, maka Roh tidak dapat lagi bekerja dengan cara ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih, betapa besar belas kasihan-Mu bahwa perubahan keberadaanku di dalam gambar-Mu melalui kuasa firman-Mu di dalam diriku terus-menerus berlanjut. Tolonglah aku untuk tetap bergerak terus-menerus sepanjang hidupku untuk berubah ke dalam gambar-Mu. Terima kasih Tuhan, bahwa melalui pekerjaan-Mu di dalam diriku, aku menjadi saksi yang terus-menerus bagi sekelilingku tentang kemuliaan-Mu. Amin.
Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat. Dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang,
Dan kuucapkan terima kasih Tuhan untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.